Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Teusran dan NIM saya 2004 01 07 0045. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS Deep Learning sesi 16. Pengertian BRI, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau biasa disingkat menjadi BRI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Sejarah BRI dari 1895 sampai dengan 1991. Bank ini didirikan oleh Raden B. Arya Wirjatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama De Purwokerto Hulp and Sparbank der Inlandse Hoofden, bahasa Indonesia Bank Bantuan dan Simpanan milik Priai Purwokerto untuk menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat asli Indonesia. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946, bank ini ditetapkan sebagai sebuah bank pemerintah dan nama Bank Rakyat Indonesia. Bank ini sempat berhenti beroperasi pada tahun 1948, tapi setelah perjanjian Renville ditekan, bank ini dapat mulai beroperasi kembali dengan nama Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada tahun 1960, melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 42 tahun 1960, bank ini digabung ke dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Pada tahun 1965, berdasarkan penetapan Presiden Nomor 9 tahun 1965, BKTN digabung ke dalam Bank Indonesia dan mulai berbisnis dengan nama Bank Indonesia Melalui Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Sebelum kemudian melalui penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965, pemerintah mengubah nama Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia. Sesuai penetapan tersebut, Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan pun diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2. Pada tahun 1968, melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968, pemerintah memisahkan Bank Negara Indonesia Unit 2 menjadi sebuah perusahaan tersendiri nama PT Bank Rakyat Indonesia dari 1992 sampai sekarang. Pada tahun 1992, bank ini ditetapkan sebagai sebuah persero yang seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini. Hingga bank ini resmi menjadi sebuah perusahaan publik dan nama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Pada tahun 2018, bank ini mengakuisisi 67% saham Dana Reksa Sekuritas dan 35% saham Dana Reksa Investment Management dan harga 819 miliar. Pada awal tahun 2019, bank ini mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Arta Ventura yakni Sarana NTT Ventura dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures sebagai bagian dari rencana bank ini untuk masuk ke bisnis model Ventura 1992 sekarang. Pada akhir tahun 2019, bank ini mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI yakni Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur atau lebih dikenal dengan BRINS sebagai bagian dari rencana bank ini untuk masuk ke bisnis asuransi umum. Pada tanggal 2 Juli 2021, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Permoda Nasional Madani dan Pegadaian kepada bank ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 sebagai bagian dari upaya pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang usaha mikro. Untuk menunjang proses tersebut, BRI pun menyelenggarakan hak pemesan efek terlebih dahulu (AMETD) atau rights issue pada bulan September 2021. Pada tahun 2022, bank ini resmi meningkatkan kepemilikan sahamnya di Dana Reksa Investment Management menjadi 65%. Berikut hasil pembahasannya. Ini ini cara menginstal Yahoo Financials-nya ke dalam ini import TensorFlow TF 292 PIP install Yahoo Financials. Berikutnya melakukan import Yahoo Financials. Selanjutnya membuka tabel bri.ck yang nantinya dari 20 Januari 2019 sampai dengan 19 Januari 2023. Ini gambar tabelnya. Kemudian membuat diagram kenaikan harganya. Maka akan ditampilkan seperti ini diagramnya. Kemudian menentukan array dari dataset. Setelah itu muncul hasil arraynya. Kemudian membuat training dataset. Bisa dilihat seperti ini caranya.
dan hasilnya ditampilkan seperti ini. Berikutnya, dan dibuatlah eh, bentuk EDEM seperti ini yang model compile-nya, serta serta di serta membuat LSTM-nya. Setelah itu membuat tes dataset-nya berdasarkan tes shape-nya. Ini 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 cara membuat model prediksinya. Kemudian membuat model perkembangan kenaikan harganya. Sehingga akan muncul seperti ini diagram modelnya. Setelah itu menunjukkan prediksi kenaikan harganya. Menunjukkan prediksi kenaikan harganya. Kemudian buat quote mengenai kenaikan harganya pada bbri.ck pada 20 Januari 2019 sampai dengan 15 Januari 2023. Maka akan ditampilkan seperti ini. Kesimpulan, dari yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa indeks harga dapat berubah seiring jalannya waktu dan terdapat perubahan harga. Oleh karena itu, maka diperlukan pengamatan terhadap kenaikan harga secara akurat dan tepat. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan presentasi ini bisa memudahkan bagi kita untuk menjelaskan secara detail. Akhir dari kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.